Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Mari sama-sama Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa amalan salihan mutaqabbala wa rizqan wasi'an halalan tayyiban mubaraka. Allahumma ij'alna wa auladana wa dhurriyyatina min ahlil ilmi wa ahlil khair wa ahlil Qur'an wa la taj'alna wa iyyahum min ahlil jahli was-su'i wasyarri wad-dhairi wat-tughyan birahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'd. Hadirin jamaah salat subuh Masjid Jami Al-Ansar Bukit Dago yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dalam kesempatan yang mulia ini kita kembali dalam kajian rutin kita, kajian hadis Arba'in Nawawi. Mudah-mudahan hadirnya kita di sini dicatat sebagai amal soleh, amal ibadah yang dapat memperberat timbangan kebaikan kita di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Masuk hadis ke-40, langsung aja Pak ya. Tinggal 3 hadis lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu tabaraka wa ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Al-hadithul arba'un. Hadis yang ke-40 an Ibni Umar, dari sahabat mulia Sayyiduna Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridai Sayyiduna Abdullah dengan ayahnya Umar ibn Khattab. Qala, berkata siapa Sayyiduna Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhuma, akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biman kibai. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memegang kedua pundakku, kata Abdullah ibnu Umar, mankibai, dua pundakku. Faqala, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kun, jadilah engkau, fid dunya, di dunia ini, maksudnya hidup di dunia ini, ka'annaka gharib, seolah-olah engkau seperti orang asing. Gharib, asing. Au abiru sabilin, atau seperti orang yang melakukan perjalanan. Abiru sabilin, musafir. Di sini ada gharib, ada musafir. Bedanya kalau gharib itu dia tinggal di satu tempat tetapi tidak lama, setelah itu pergi lagi, itu gharib. Tapi kalau abiru sabilin, dia musafir, tidak pernah bertempat tinggal, tidak pernah mukim gitu. Ya sudah, dia melakukan perjalanan aja. Menuju kemana? Menuju ke tempat asalnya, yaitu akhirat, surga. Jadi ini Rasulullah memberikan 2 pilihan. Hidup di dunia ini kalau tidak gharib ya abiru sabilin, jangan keenakan gitu, seolah-olah hidup selamanya di dunia, padahal ada kehidupan yang lebih abadi. Wa kana Ibnu Umar radhiyallahu anhu mayakul,
dan Sayyiduna Abdullah ibnu Umar mengatakan, idza amsaita, apabila engkau mendapati waktu sore, fala tantadhiris sobah, maka janganlah engkau menunggu waktu pagi. Ini kan prinsip dalam hidup. Hidup itu bukan nanti gimana nanti, tetapi nanti bagaimana sekarang gitu. Kalau mendapati waktu sore, jangan nunggu subuh. Maksudnya kita tidak tahu ajal kita itu apakah sampai subuh atau tidak gitu. Seperti ada cerita orang banyak maksiat, insya Allah nanti pagi hari saya akan taubat, dia tidur nggak bangun lagi. Kenapa nggak taubatnya saat itu gitu? Keadaan kita itu bukan nanti bagaimana nanti, tetapi nanti bagaimana sekarang. Kalau bahasa Imam Ibnu Athaillah, tanda suksesnya seseorang di akhir itu bagaimana keadaan dia di awal. Min alamatin najahi fin nihayat ar-ruju ilallahi fil bidayat. Tanda suksesnya seseorang di akhir adalah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala di awal. Jadi bersungguh-sungguh bermujahadah di awal. Kenapa Allah mau menghindarkan seseorang yang mau membaca apa di pagi hari itu? Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala bis sama wa huwas samiul alim 3 kali, 3 marrat. Lam tusibhu faj'atu bala'in hatta yumsi, kan gitu. Orang yang membaca itu 3 kali di pagi hari tidak akan tertimpa satu bala, satu penyakit, satu wabah. Faj'ah yang mendadak itu. Hatta yumsi, sampai sore hari. Wa man qalaha hina yumsi 3 marrat lam tusibhu faj'atu balain hatta yusbih. Siapa yang bacanya sore hari habis maghrib 3 kali, dia juga tidak akan tertimpa satu musibah, satu bala, satu wabah, satu penyakit yang mendadak, faj'ah, sampai pagi hari. Kenapa Allah berkenan menghindarkan orang tersebut dengan membaca wirid tadi? Karena dia mengawali awal harinya itu dengan ar-ruju ilallah, kembali kepada Allah. Nah, begitupun mengawali awal malamnya dengan kembali kepada Allah gitu. Memang begitu Pak ya, hidup itu begitu. Jadi sama seperti orang keluar dari rumah, siapa yang membaca bismillahi tawakkaltu 'ala Allah dalam hadis la haula wala quwwata illa billah, yuqalu hina idzin wukita. Orang yang baca bismillahi dengan nama Allah, tawakkaltu 'ala Allah, aku bertawakal kepada Allah, la haula wala quwata illa billah. Ketika keluar rumah dikatakan saat itu wukita, dia dijaga dalam perjalanannya. Wa kufita, dicukupkan rezekinya selama perjalanan. Wahudita, diberikan petunjuk dalam perjalanannya. Watatanah halahus syayatin gitu ya. Setan pun enggan menggodanya, mendekatinya. Nah, itu dalam hadis bagaimana setan mau menggoda dia, wong dia sudah menyandarkan terlebih dahulu ketika keluar rumah kepada Allah, dijamin keselamatannya oleh Allah. Kalau keluar rumah baca doa nggak Pak? Kadang lupa kita Pak ya. Saya itu kadang, saya kan ngajar di pesantren Darus Sunnah itu Pak. Dosen di situ. Namanya aja Darus Sunnah, rumahnya sunnah. Tapi kadang-kadang santri itu lupa mengamalkan sunnah Nabi gitu. Kalau nggak bisa yang besar-besar, coba yang kecil-kecil dulu lah gitu. Masuk masjid kaki kanan, keluar masjid kaki kiri. Tapi diniatin ittiba'ur rasul gitu. Diniatin mengikuti Rasulullah. Masuk
Kamar mandi kaki kiri apa kaki kanan? Kiri dulu, keluar kamar mandi kaki kanan. Tapi niatnya ittiba'ur Rasul, ingin memakmurkan sunnahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitupun keluar rumah baca Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah. Masuk masjid baca Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Baca Quran menghadap ke kiblat, diniatin ittiba'ur Rasul. Ketemu orang kenal nggak kenal, assalamualaikum. Itu sunnah yang kadang kita lupakan. Karena dalam hadis man ahya sunnati faqad ahabbani, siapa yang menghidupkan sunnahku sungguh dia mencintai aku. Dalam riwayat yang lain faqad ahyani, siapa yang menghidupkan sunnahku sesungguhnya dia telah menghidupkan aku. Ahyani, jadi kalau ingin menghidupkan Rasulullah ya mengamalkan sunnahnya Nabi. Selain itu mohon maaf, mudah-mudahan kita dianggap sebagai keluarganya Nabi, walaupun dari sisi nasab mungkin bapak ke Abu Jahal mungkin dari sisi nasab bapak datangnya jalurnya ke Namruj misalnya, tetapi nggak ada masalah, atau kemana misalnya. Yang penting kita dianggap sebagai keluarganya Nabi. Keluarga Nabi itu ada dua, ada min jihatin nasab, ada min jihatil kasab. Mungkin kalau min jihatin nasab dari sisi biologis di Indonesia itu marganya As-Segaf, Al-Aqtas, Ibnu Syihab bin Yahya, Azmat Khan, apalagi banyak, Al-Jufri, Al-Aidid. Itu marga-marga dari keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau Pak Haji alkohol, alpukat. Tidak apa-apa, kita bukan keluarga Nabi dari sisi nasab, tapi kita diberikan kesempatan menjadi keluarga Nabi dari sisi kasab gitu. Dari sisi nasab nggak dapet, darahnya bukan darah Rasulullah begitu, tetapi ada kesempatan dari sisi kasab. Ada seorang sahabat namanya Salman Al-Farisi, sampai dikatakan oleh Nabi, Salman minna ahlal bait. Salman Al-Farisi ini keluarga kami, padahal beliau dari sisi nasab nggak ada hubungannya. Beliau asli orang Persia, tetapi Nabi berkenan menganggap beliau sebagai keluarganya Nabi, keluarga beliau. Kalau keluarga Pak ya, saya punya anak, pasti saya perhatikan. Minta jajan saya kasih, keluarga saya. Jatuh saya tolong, begitu kira-kira. Kan kita pengennya begitu di akhirat. Keluarga saya kata Nabi jangan dimasukin ke neraka, kan gitu kira-kira. Kita pengennya dianggap keluarga Nabi. Kenapa Salman Al-Farisi dianggap oleh beliau sebagai keluarganya? Karena mau ittiba tadi, mau berupaya mengikuti apa-apa yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya yang kecil-kecil dulu. Satu lagi Bilal bin Rabah pun begitu, dikatakan oleh Nabi Bilal minna ahlal bait. Padahal beliau orang Habasyi, orang Ethiopia, nggak ada hubungan darah sama sekali. Tapi Nabi menganggap Bilal sebagai keluarganya. Luar biasa itu. Tidak semua orang punya kedudukan itu. Menjadi sahabatnya Nabi saja sudah lumayan, sudah bagus. Ini dianggap keluarga ya. Itu kan luar biasa. Taib. Jika seseorang mendapati waktu sore fala tantadhiris sabah, maka janganlah menunggu waktu pagi. Wa idza asbahta, saya baca dulu. Dan apabila engkau mendapati waktu pagi fala tantadhiril masa, maka janganlah engkau menunggu waktu sore. Wa khudh min sihhatika limaradik, dan manfaatkanlah olehmu waktu sehatmu sebelum datang waktu
sakitmu. Wa min hayatika limautik, dan manfaatkan waktu hidupmu sebelum datang waktu matimu. Rawahul Bukhari. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Hadis sahih. Ini mirip hadis yang pernah saya sampaikan dulu, iktanim khamsan qabla khamsin itu. Manfaatkanlah 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Itu juga hadisnya sahih. Syababaka qabla haramik, waktu mudamu sebelum datang waktu tuamu. Wa sihataka qabla saqamik, waktu sehatmu sebelum datang waktu sakitmu. Wa faragaka qabla syughlik, dan waktu luangmu sebelum waktu sempitmu. Wa apalagi itu Pak? Wa ghinaka qabla faqrik, gitu ya. Waktu kayamu sebelum waktu miskinmu. Nanti aja saya sedekahnya kalau udah kaya aja, nggak kaya deh. Yang terakhir apa? Wahayataka qabla mautik, gitu. Dan manfaatkanlah waktu hidupmu sebelum waktu matimu. Ini luar biasa ini. Kadang kita terlena dengan keadaan diri kita sendiri. Ada 2 hal kata Nabi yang sering dilupakan oleh manusia. Pertama, as-sihah, kesehatan. Kedua, al-faragh. Dalam keadaan sehat kita lupa, dalam keadaan luang kita lupa. Nah, baru sadar ketika sakit, baru taubat ketika sudah sempit gitu. Padahal dalam riwayat yang lain, kalau kita ingin ditolong dalam keadaan sempit, maka dalam keadaan luang kita harus bersandar kepada Allah. Ini hadis yang tadi saya sampaikan. Kalau ingin ditolong dalam keadaan kita tidak punya, maka dalam keadaan punya kita harus beramal. Karena keadaan manusia ini tilkal ayyamu nudawiluha, gitu ya. Kadang sekarang ada, besok nggak ada gitu. Dalam akidah pun begitu. Pagi hari muslim, sore hari bisa aja jadi kafir. Maka ada doa yang tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang bolak-balikan hati, kokohkan hatiku di atas agamamu dalam keadaan taat. Ditanya oleh istrinya, kenapa Nabi kok tidak pernah meninggalkan doa ya muqallibal qulub? Nabi menjawab, qulubul ibad baina asabi'ir rahman. Hati hamba-hamba Allah itu di antara jari jemari Tuhan. Jadi kalau Allah ingin menunjukkan orang itu ke dalam ketaatan, Allah tunjukkan gitu. Kalau Allah ingin menggiring dia ke dalam kesesatan, ya Allah balikan hati dia atau tunjukkan hati dia senang melakukan kemaksiatan, kesesatan. Maka saya di mana-mana mengatakan, i'malu fakullun muyassarun lima khuliqalah. Untuk menentukan apakah orang lain itu akhir hayatnya baik atau buruk, itu bagaimana ketika dia hidup. I'malu, kata Nabi, beramallah kalian, fakullun muyassarun lima khuliqalah, karena segala sesuatu itu dimudahkan terhadap apa yang diciptakan untuknya. Terhadap apa yang diciptakan untuknya. Kalau orang itu ditakdirkan oleh Allah sebagai orang yang husnul khotimah, sebagai orang yang meninggalnya dalam keadaan baik, maka dia dimudahkan, kata Rasulullah, dalam hidupnya itu gemar melakukan kebaikan, pro terhadap kebaikan. Diajak ngaji seneng gitu, diajak sholat gak ada males-malesnya gitu. Jadi pro terhadap kebaikan,
Itu ciri orang-orang yang akhir hayatnya baik. Sebaliknya kalau dia ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala celaka, tidak selamat, maka dia mudah melakukan keburukan, dimudahkan oleh Allah melakukan keburukan, dan dimudahkan oleh Allah melakukan amal-amal yang dilakukan oleh orang-orang yang akhir hayatnya su'ul khotimah. Na'udzubillah itu. Tapi mudah-mudahan ada manfaatnya. Bapak sekalian diberikan kesehatan lahir batin, dipermudah segala urusannya, dikabulkan segala hajat-hajatnya, diberikan putra-putri yang soleh dan solihah, putra-putri yang sedang belajar diberikan ilmu yang manfaat fid dini wad dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan salat isyraq.